Selamat pagi pemirsa. Belum lekang dari ingatan, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto mengatakan proyek food estate sebagai sebuah kejahatan lingkungan. Presiden Joko Widodo kemudian menjawab tudingan itu. Kepala negara menegaskan program food estate adalah gawean pemerintah untuk mengantisipasi krisis pangan di tanah air. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi hari ini Kamis 28 September 2023 dengan tema Lumbung Pangan Tanpa Pangan bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa bisa juga ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 9900. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Ade Alawi. Kang Ade, selamat pagi. Pagi, Leo. Sehat-sehat, Kang? Sehat, alhamdulillah. Masih makan nasi? Masih dong. Masih ya. Padahal kan kita harusnya makan beragam aneka pangan ya. Pagi ini diberi judul Lumbung Pangan Tanpa Pangan. Ini kan terkait dengan food estate yang menurut Presiden, Kang Ade, ini adalah tahap awal. Jadi wajar kalau kemudian masih uji coba, masih ada gagal, karena butuh waktu katanya. Ini bagaimana, Kang Ade? Ya, sebenarnya gagasan dari food estate ya atau lumbung pangan ini sangat bagus, Leo. Yeah. Bagaimana sebuah kawasan mengembangkan pangan ya. Tidak hanya pangan, di situ tidak hanya sektor pertanian, tapi juga ada sektor perkebunan, dan juga ada peternakan. Jadi satu integrasi yang terpadu itu. Secara gagasan sudah oke ya. Tapi kalau kita lihat dari temuan BPK ya, laporan BPK ini miris, Leo. Jadi laporan BPK 2020 sampai 2021 itu kegagalan proyek food estate ini dimulai dari perencanaan. Tidak ada kajian dan sebagainya. Dalam pelaksanaan juga begitu kacau. Kemudian juga hasilnya juga tidak maksimal, bahkan boleh dikatakan juga nihil. Nah, ini kan sesuatu yang menurut saya luar biasa ya, praktek bagaimana sistem good governance tidak jalan dalam pengelolaan food estate. Secara gagasan oke. Karena kita akan menghadapi menurut WHO ini 2000 kita ke depan ya, mulai hari ini juga kita sudah akan melakukan, kita akan mengalami krisis pangan. Jadi krisis pangan, belum lagi perang Rusia Ukraina, kemudian juga belum lagi perubahan iklim. Inilah yang mengancam kondisi pangan dunia. Ketika kondisi pangan dunia terancam, maka masing-masing negara itu akan mempertahankan dirinya. India misalnya sampai sekarang dia masih menahan ekspor karena untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Sementara kita membutuhkan gitu loh. Beberapa negara lain juga membutuhkan. Jadi ketika krisis sudah semakin mencekam, sudah semakin akut, maka setiap negara harus mempertahankan dirinya. Nah, inilah yang saya kira juga kekhawatiran inilah yang mendorong gagasan munculnya food estate. Nah, tetapi seharusnya era Pak Jokowi yang kedua ini harus mengevaluasi, harus melihat kegagalan demi kegagalan food estate ini. Food estate ini kan sejak zaman Presiden Soeharto ya, zaman Orde Baru, dan itu juga gagal. Hampir 1 triliun habis uang negara, hampir 2 triliun. Itu untuk lahan apa ya? Lahan food estate sama juga di Kalimantan. Gambut itu? Lahan sejuta gambut. Oke. Kemudian diakhiri oleh Presiden Habibie ya, ditutup dan dianggap gagal. Kemudian sama juga gagasan yang sama food estate ini dikembangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Itu pun gagal juga gitu loh. Kemudian masuk kepada Pak Jokowi mengembangkan juga secara gagasan tetapi secara kajian mesti ada kajian yang menyeluruh ya, sosioekonominya, kemudian juga kesesuaian tanah secara teknologi. Food estate itu tidak bisa dilakukan dengan cara-cara konvensional pertanian. Nggak bisa pakai traktor, pakai lembu, pakai apa. Secara modern harus dilakukan. Kang Ade, pertanyaan besarnya adalah dengan niat yang baik, strateginya bagaimana? Lalu kemudian apakah saat ini banyak pihak menganggap gagal, artinya kemudian harus dihentikan? Karena kalau dihentikan kan artinya nanti kita kembali lagi dihadapkan dengan ancaman krisis pangan. Atau dilanjutkan, tapi dengan sejumlah perbaikan mendasar dan memang niatan dari semua pihak. Kita akan bahas itu. Dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Kamis 28 September 2023, Lumbung Pangan Tanpa Pangan. Lumbung pangan tanpa pangan. Yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi. Belum lekang dari ingatan, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto menyatakan proyek food estate sebagai sebuah kejahatan lingkungan.
Menurutnya, bagi elit partai pendukung pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin itu, hutan sudah dibabat, tetapi proyek lumbung pangan tidak terbangun dengan baik. Hanya saja, Hasto memang tidak merujuk secara spesifik siapa yang harus dipersalahkan karena melakukan kejahatan lingkungan. Yang pasti, telah menjadi fakta publik kalau proyek food estate di Kalimantan Tengah tidak kunjung panen. Presiden Joko Widodo pun sampai menjawab tudingan tersebut. Kepala negara menegaskan program itu adalah gawean pemerintah untuk mengantisipasi krisis pangan di tanah air. Presiden berharap publik memahami kesulitan proyek tersebut sehingga membutuhkan berulang kali percobaan hingga berhasil. Pada 2020, Presiden Joko Widodo mulai menjadikan proyek food estate sebagai program strategis nasional 2020-2024 dengan menyiapkan 30.000 hektar lahan di Kalimantan Tengah. Sebagian berasal dari bekas proyek lahan gambut 1 juta hektar warisan Soeharto. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga merupakan mantan menantu mendiang Presiden Soeharto ditunjuk untuk memimpin proyek itu. Selepas kepala negara menjawab, suara keras terhadap proyek food estate dari petinggi partai berlambang banteng moncong putih tiba-tiba menghilang. Di bawah rezim Joko Widodo, proyek itu juga akan dibangun di lebih dari 1 juta hektar yang tersebar di berbagai daerah. Presiden juga telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023. Food estate tergolong program prioritas strategis pemerintah dengan anggaran sebesar 235,46 miliar rupiah. Proyek itu juga telah masuk dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja atau RAPBN 2024. Kesiapan menghadapi krisis pangan adalah keniscayaan, apalagi Badan Pangan Dunia atau Food and Agriculture Organization atau FAO pada 2020 telah memperingatkan ancaman kelaparan meningkat. Pasalnya, akses pangan yang memburuk seiring dengan menurunnya daya beli akibat kemerosotan ekonomi. Indonesia saat ini masih ketergantungan untuk mengimpor-impor sebagian bahan pangan, termasuk diantaranya beras. Padahal, langkah impor jelas-jelas merugikan petani dan juga devisa negara. Padahal, kebutuhan bahan pangan terus melesat seiring pertambahan jumlah penduduk. Penambahan jumlah penduduk juga menyebabkan alih fungsi lahan pertanian berlangsung kian pesat. Luasan sawah semakin berkurang. Pertambahan jumlah penduduk justru berbanding terbalik dengan jumlah petani yang memproduksi bahan pangan. Ketergantungan tentu membuat siklus menjadi berupa lingkaran tanpa ujung. Dalil tersebut yang melatar belakangi pemerintah untuk bersikukuh menjalankan program food estate atau kawasan sentra produksi pangan. Akan tetapi, pemerintah saat ini jangan sampai menimbun masalah. Apalagi tahun depan akan ada pemerintahan baru hasil pemilu 2024. Jalani semua program sesuai aturan tanpa melanggar hukum. Jangan lagi terjadi seperti pada 2022, di mana Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menyimpulkan bahwa program food estate tahun anggaran 2020 hingga triwulan 3 tahun 2021 dilaksanakan tidak sesuai peraturan dalam semua hal yang material. Kesimpulan itu berlaku untuk tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi, alias seluruh tahapan. Peningkatan produktivitas pangan bisa dilakukan dengan mengintensifkan lahan dan tanah milik rakyat dan petani secara masif yang kemudian diorganisasikan dan ditata oleh pemerintah menjadi bisnis pangan yang besar. Tidak mesti food estate. Hal itu dilontarkan Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin. Sebab bagi bakal calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan itu, proyek lumbung pangan food estate telah terbukti gagal. Indikatornya juga telah gamblang terjadi di kehidupan sehari-hari, yakni harga bahan pangan yang tinggi dan impor beras masih berlangsung. Jika memang food estate susah direalisasikan atau berpeluang melanggar peraturan, masih ada waktu bagi pemerintah untuk membuat program berbeda. Jika food estate gagal,
mesti jelas akuntabilitasnya sehingga menjadi pelajaran agar tak terulang lagi membuat proyek strategis nasional dilakukan secara gegabah dan asal-asalan. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan kita mau bertanya juga Kang Ade, saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB University, Profesor Dwi Andreas Santosa. Prof. Andreas, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Prof, kalau kita melihat food estate, niatnya baik karena mau menghilangkan ketergantungan kita kepada pangan impor misalnya ya, mau menegakkan kedaulatan pangan. Tapi sejauh yang kita lihat sampai sekarang belum ada food estate yang memang berproduksi dengan baik, dengan masif, dan ini beberapa pihak mengatakan gagal. Kalau Anda lihat sebetulnya sudah gagal, tidak bisa diperbaiki lagi, tidak bisa dilanjutkan lagi, atau sebetulnya masih ada harapan untuk dilanjutkan tapi dengan sejumlah perubahan. Bagaimana, Prof? Food estate sebenarnya tidak hanya masalah saat ini ya, pada pemerintah saat ini. Food estate Pak Harto tahun 96, yaitu gambut 1 juta hektar. Tahun 98 dikirim 15.000 transmigran ke Blok A untuk menggarap 30.000 hektar lahan. Dan ceritanya kita tahu persis, tahun 99 proyek food estate yang di Kalimantan Tengah dihentikan oleh Badan Rencana Nasional, itu berhenti. Lalu kemudian di masa SBY ada 3 food estate. Yang satu Merauke Integrated Food and Energy Estate, itu seluas 1,23 juta hektar. Lalu ada Bulungan 300.000 hektar, ada Ketapang 100.000 hektar, dan semuanya gagal total. Jadi semuanya gagal total. Jadi itu lalu kemudian di masa awal dikembangkan rice estate. Dikembangkan rice estate seluas 1,2 juta hektar di Merauke. Oke. Dan itu juga menghasilkan cerita kegagalan. Lalu kemudian tahun 2020 dimulai lagi program food estate di beberapa wilayah dan kita tahu ceritanya. Jadi semua, boleh saya katakan, semua proyek food estate selama 25 tahun ini, selama 4 abad ini gagal. Tidak ada satupun proyek food estate yang berhasil. Oke. Pertanyaannya kenapa gagal ya, Prof ya? Maksud saya ini kan niatnya bagus ya, membangun pertanian yang terintegrasi dengan perkebunan mungkin atau dengan peternakan. Kenapa gagal? Bukankah di situ banyak ahli yang dilibatkan juga, Prof? Ya, saya kurang tahu ahli yang mana, ahli apa gitu kan, ahli betul atau ahli-ahlian kan, persoalannya di sana. Jadi gini, jadi untuk persyaratan food estate sudah sering saya sampaikan, saya terlibat di food estate tahun 96 di proyek gambut 1 juta hektar, dan kemudian terlibat lagi di food estate yang sekarang di Kalimantan Tengah lagi, karena kami melakukan uji coba di sana. Kan ada 4 pilar dalam pengembangan lahan pertanian skala besar. Kan? Pilar pertama itu kecocokan tanah dan agroklimat. Dan itu seringkali kalau saya lihat di beberapa desain food estate itu saja sudah dilanggar. Kalau itu dilanggar ya jawabannya pasti gagal gitu kan ya. Lalu yang kedua terkait dengan infrastruktur. Infrastruktur itu ada 2, infrastruktur perairan dan infrastruktur lahan usaha tani. Infrastruktur perairan dan lahan usaha tani kalau itu kita bangun setengah-setengah, kita tidak bisa mengelola air, jawabannya pasti gagal. Kan itu kan ya. Lalu yang ketiga itu masalah budidaya dan teknologi. Apakah ada varietas yang cocok dan sebagainya. Lalu apakah ada sistem pengendalian hama yang betul-betul bagus. Karena setiap pembukaan lahan skala besar pasti berhadapan dengan persoalan hama yang luar biasa juga. Jadi itu kan. Lalu yang keempat, ini aspek yang juga sangat penting, masalah sosial dan ekonomi.
Misalnya food estate di Merauke 1,2 juta hektar, itu kalau satu petani bisa mengerjakan 2 hektar berarti perlu 600.000 petani. Dari mana bisa didatangkan petani ke Merauke yang penduduknya hanya 174.000, penduduk aslinya 55.000? Itu sudah kami sampaikan. Itu masalah sosial, lalu masalah ekonomi. Ekonomi saya memiliki batas saja. Selama produksi padi kurang dari 4 ton digagal. Begitu Mas. Dan dari 4-4-nya itu harus terpenuhi semua. Aku tidak pernah menemui 3 gagal. Prof, ini kan harusnya, ya saya berbaik sangka lah. Harusnya kan pemerintah tahu persis apa yang disampaikan Prof. Andreas barusan. Kenapa tetap dibangun juga kalau begitu ya? Ya nggak tahu. Tapi nggak didengar juga bisa kan? Karena apa? Sudah sering kami sampaikan terkait itu. Kalau bukan food estate, Prof. Andreas, kalau bukan food estate, bagaimana cara memastikan Indonesia bisa mengamankan pasokan pangan? Mungkin fokus di beras deh begitu, Prof. Bagaimana? Ya, food estate, pengembangan lahan pangan skala besar penting. Saya menyadari pentingnya itu. Karena apa? Lahan pertanian kita, terutama sawah, itu berkurangnya luar biasa. Tahun 2012, lahan sawah kita itu 8,3 juta hektar, kan? 2012. Tahun 2019, itu lahannya berkurang menjadi 7,4. Dalam tempo 7 tahun, lahan sawah kita berkurang 1 juta hektar. Sehingga memang perlu diganti. Perlu diganti di wilayah lain untuk menggantikan lahan-lahan sawah yang hilang. Lalu apa strateginya? Lahan sawah itu kan tidak mesti harus membuka lahan besar kan, skala besar. Misalnya bagaimana 14,4 juta hektar lahan kering kita, sebagian bisa kita ubah menjadi lahan sawah, itu kan? Itu yang pertama. Lalu kemudian kalau kita ingin mengembangkan lahan pertanian seperti yang tadi, food estate, nah sudah barang tentu perhatikan 4 faktor tadi. Baik, jadi Prof. Andreas harus betul-betul diperhatikan. Prof. Andreas, ini pertanyaan terakhir. Kalau begitu food estate yang ada sekarang yang sedang dibangun pemerintah, menurut Anda itu sebaiknya dihentikan sama sekali atau karena sudah kadung sekian miliar masuk ke situ uang rakyat itu dilanjutkan tapi dengan sejumlah perbaikan? Yang mana, Prof? Oh iya, jelas lah. Saya tidak pernah menyatakan bahwa food estate itu kemudian dihentikan total, tidak. Bahkan saya menyatakan siapapun presidennya itu tetapkan saja di satu wilayah sehingga dana bisa kita konsentrasikan ke wilayah tersebut. Lalu wilayah apa yang saya usulkan? Wilayah bekas gambut 1 juta hektar. Karena itu sudah betul-betul secara ekologis rusak berat, sehingga kalau ada program seperti itu justru akan memperbaiki ekologi yang ada di sana. Dan sudah barang tentu pilih wilayah-wilayah kecil di sana yang memenuhi syarat, tidak perlu besar-besaran. Kecil dikembangkan, kemudian ketika berhasil maka bisa dikembangkan di sekelilingnya. Itu yang paling penting dan itu yang tidak pernah dilakukan. Selama 25 tahun ini setiap presiden di lokasi. Untuk itu perlu satu lokasi saja kita tekuni dan saya usulnya di lahan gambut 1 juta hektar. Baik, Prof. Andreas, ini sangat terakhir. Kalau Anda lihat sebetulnya pemerintah masih serius tidak sih mengembangkan kemandirian pangan atau food estate ini? Kalau serius ya pastilah, dan kita juga perlu serius semuanya terkait dengan pengembangan food estate atau perkembangan pertanian skala besar. Tapi berkali-kali saya sampaikan, perhatikan 4 pilar yang tadi saya sampaikan. Baik. Itu yang paling penting. Ya. Itu penjelasan yang sangat lengkap. Harusnya sih, ya kalau memang punya niat baik, pemerintahan bisa memakai masukan-masukan dari Anda dan juga para pakar pertanian yang lain. Tapi untuk saat ini terima kasih Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB University, Profesor Dwi Andreas Santosa sudah mencerahkan kami. Selamat pagi, Prof. Andreas. Pertanyaan besarnya itu, Kang Ade, sudah sangat tahu ya apa yang harus dilakukan. Tadi sudah dijabarkan dengan jelas oleh Prof. Andreas, dan saya yakin banyak ahli pertanian lain juga mengatakan hal serupa. Tapi food estate ini kok terus dibangun, dan kelihatannya juga tidak menyesuaikan dengan masukan-masukan ilmiah dari para pakar pertanian ini. Bagaimana, Kang Ade? Ya, yang
masalahnya adalah pada evaluasi ya, pada evaluasi yang jujur tentang pelaksanaan food estate ya. Kalau kita lihat dari laporan BPK 2020-2021 itu kan jelas centang perenang. Kacau sekali proyek ini dari mulai perencanaan, pelaksanaan dan hasilnya juga tidak ada gitu loh. Artinya bahwa ini menuntut sebuah akuntabilitas, kemudian juga transparansi ya. Saya tidak pernah mendengar DPR komisi terkait ya, komisi pertanian itu memanggil pihak yang bertanggung jawab. Dalam hal ini adalah Menhan Prabowo Subianto, itu kan yang ditunjuk oleh oleh Presiden Jokowi ya, sebagai komandan dari food estate ini. Di mana Pak Jokowi berpikir bahwa ketahanan pangan ini merupakan bagian dari ketahanan bangsa, bagian dari ketahanan bangsa. Saya kira masuk akal. Dan kemudian juga kalau kita lihat dari pernyataan dari Staf Kepresidenan, mengapa Kemenhan menjadi leading sektor untuk food estate ini, karena TNI ini mempunyai prajurit-prajurit yang terlatih. Jadi prajurit-prajurit mau digerakkan untuk menanam singkong segala macam di situ. Kan pemikirannya seperti itu. Nah ini menurut saya harus didudukan terlebih dahulu ya. Siapa leading sektornya, bagaimana pertanggungjawabannya, bagaimana koordinasinya dengan kementerian-kementerian lain, misalnya dengan Kementerian Pertanian, dengan Kementerian LHK, PUPR dan sebagainya. Ini kalau kita lihat dari pelaksananya ini, kita lihat dari laporan BPK ini kacau sekali. Seperti tidak ada sebuah orkestrasi bagaimana menciptakan food estate yang bangun, bagaimana menciptakan sebuah kawasan yang terintegrasi, ada pertanian. Ada peternakan, ada perkebunan. Mana itu tidak terlihat di lapangan. Kalau sudah banyak suara sekarang hanya tinggal alang-alang di sana. Suara yang sudah banyak menyampaikan bahwa ini salah atau gagal harus diperbaiki, tapi kita belum melihat tanda-tanda bahwa akan ada perbaikan. Tadi Kang Ade sudah sempat katakan, Kepala Staf Kepresidenan mengatakan ini bukan gagal, ini butuh waktu, harus tunggu sekian tahun baru berhasil. Pertanyaannya adalah mau menunggu apa lagi sampai kemudian ada perubahan. Kita harus jeda dahulu. Kang Ade dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan saat ini kita akan mendengarkan juga Kang Ade pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini sudah tersambung dengan pemirsa Metro TV di Bandung, Jawa Barat. Ada Pak Wahyudin. Pak Wahyudin, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Pak Wahyudin. Selamat pagi, selamat pagi. Iya. Bagaimana Pak Wahyudin, ini food estate sudah dibangun, tapi kelihatannya belum berhasil juga. Pemerintah mengatakan butuh waktu karena ini kan namanya juga membangun lahan pertanian. Kalau menurut Anda seperti apa, Pak? Yang pertama tentu kita ini kan daerah ini ya, negara yang subur. Meminjam istilah atau lagu dari Pupus itu, apa namanya, segala macam juga jadi tanaman. Iya, tongkat jadi tanaman kan gitu. Ya kan. Nah terus yang kedua, ini juga kayaknya berat di nama nih. Apa itu, Pak? Iya, pakai bahasa Indonesia aja. Maksudnya di bawahnya ada terjemahan bahasa Inggris. Maksudnya food estate itu terlalu berat, jadi tidak familiar dengan masyarakat Indonesia menurut Pak Wahyudin begitu? Iyalah. Karena petani ini kan di kampung, di desa-desa. Oke. Ya kan? Nah. Jadi sebaiknya apa? Lumbung pangan, lumbung padi atau apa, Pak Wahyudin? Ya, mau tani mukti lah, mau apa boleh aja. Oke. Atau mau DW-Sri apa gitu bisa. Yang penting gini, jangan pencitraan lah. Jangan pencitraan.
Ya, terus yang setelah hukum, saya minta kepada KPK atau Kejaksaan Agung segera selamatkan dana yang sudah dikeluarkan nih. Karena termasuk di dalamnya punya saya tuh. Oh. Ya. Maksudnya Pak? Iya, punya saya kan rakyat Indonesia. Oh, bayar pajak. Uang rakyat, oke. Ya. Tapi Bang, kalau menurut Pak Wahyudin, ini kan sudah keburu dibangun ya, sudah ada sekian mungkin ratus miliar yang sudah keluar. Itu apakah kemudian food estate di sekian tempat ini dihentikan saja atau tetap dilanjutkan tapi dengan sejumlah perbaikan yang masif? Menurut Anda yang mana Pak Wahyudin? Menurut saya kita bikin percontohan dulu lah. Percontohan dengan skala ininya tidak terlalu luas. Gitu. Kita kan punya IPB. Iya Pak. Iya kan? Iya, IPB University. Iya, IPB kan SBY juga punya doktornya itu dari sana kan? Bisa nggak nanam padi dia? Oke ya. Jadi itu ya dilibatkan ya. Baik, terima kasih Pak Wahyudin di Bandung, Jawa Barat untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Wahyudin ada pemirsa Metro TV berikut. Kali ini dari North Carolina, Amerika Serikat, Kang Ade. Kita mendapat telepon dari Pak Amrudin di Amerika Serikat. Pak Amrudin, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Di sini selamat malam. Oh, selamat malam di Amerika ya Pak, di Indonesia pagi. Bagaimana Pak Amrudin pendapat Anda Pak? Silakan Pak. Saya ini bekerja di pengairan di North Carolina dan South Carolina. Pengairan untuk perkebunan. Jadi begini Pak ya, kita harus distribusikan tanah itu pertama kali. Kalau nggak didistribusi, ya nggak bisa kita bikin. Jadi distribusi tanah dulu kepada petani. Karena nih mau jadi petani, kita mikir sekarang. Bisa, Pak, di Amerika tuh kalau namanya petani, pasti kaya. Udah, nggak bisa lagi kita bilang. Pasti kaya. Ya kan? Dan juga, walaupun regulasi dikasih sama dari Washington, pasti ditolak di sini. Regulasi apapun ditolak, pasti menang petani. Itu hebatnya di Amerika. Yang kedua, ditolak maksudnya bagaimana Pak Amrudin? Boleh dijelaskan maksudnya, kenapa Pak? Mau atur regulasinya. Seperti bahan pokok ya, mamanya kita ambil susu. Itu harganya nggak bisa bakal main Pak. Susu telur tuh nggak bisa bakal main. Telur hari ini $1.06 per dasar. 12 biji. Jadi nggak bisa. Jadi nggak bisa bakal main. Yang kedua, ya, orang tuh mau jadi petani, mikir Indonesia Pak. Tanahnya nggak ada tanahnya. Tanahnya nggak ada. Mau nanam di mana kita? Maunya sawit. Tidak ada. Iya. Sawit. Corporation. Itu berat Pak. Kesian yang kerja Pak. Jadi kalau kita berikan 2 hektar, jangan bicara ada Pak kita Pak. Masalah food estate ini. Apalagi Pak di Jawa Pak. Itu ada seorang ahli, saya pernah dengar. Itu pulau yang paling, Pak, apa itu bisa Pak di Pulau Jawa itu Pak. Pulau Jawa itu cuman sayang ya. Paling subur di dunia Pulau Jawa itu. Jadi sekarang ini ya kita bagaimana caranya sekarang? Saya nggak ngerti udah. Baik. Jadi jalan keluarnya distribusikan tanah. Distribusi tanah. Anak-anak muda itu dan bikin hukumnya Pak. Tanah ini tidak bisa di-split dan dialihfungsikan. Maksudnya di-split itu, mamanya kita punya anak 5, itu hanya 1 Pak yang kebagian. Iya. Tidak boleh dialihfungsikan ya untuk peruntukan. Nggak boleh dialihfungsikan. Baik. Atau di-split gitu, dibagi 5 gitu. Nggak bisa. Baik. Terima kasih Pak Amrudin sudah menyatakan pendapat Anda dari North Carolina, Amerika Serikat. Selamat malam waktu Amerika Serikat, selamat pagi waktu Jakarta. Di belakang Pak Amrudin ada Pak Kodai dari Jakarta Pusat. Pak Kodai, selamat pagi. Selamat pagi Bang. Selamat pagi Pak Kodai. Silakan Pak pendapat Anda Pak. Kita bicara food estate ini, seperti apa pendapat Anda Pak? Silakan.
Iya, ini pertama gini Bang, ini kemana ya pengawasan DPR? Kita tanyain dulu nih, gitu kan, jalannya food estate ini kan, kemana gitu, jangan dari sekarang baru teriak-teriak gitu kan, kemarin-kemarin kemana gitu kan, satu. Yang kedua, kita kembali ke konstitusi kita Bang, pasal 33 ayat 2 gitu kan, lalu buat turunannya Bang. Buat turunannya, undang-undang agraria itu perbaiki gitu loh. Dan kembalikan tadi yang Bapak barusan bilang kan, kita lahannya mana gitu loh. Buat pertanian, karena udah alih fungsi jadi perumahan, perindustrian. Padahal ini tandanya subur. Kalau kita mau merubah lahan gambut kan sulit Pak. Maka harus ada pemetaan, lalu kembalikan lahan-lahan yang subur itu untuk menjadi lahan pertanian. Itu pun juga butuh waktu juga Pak, gitu loh. Tapi tidak sesulit membangun lahan gambut. Dan libatkan yang para ahli itu. Jadi pemerintah itu hanya meregulasi, mengikuti para ahli. Kalau segala sesuatu diserahkan kepada yang bukan ahlinya pasti berantakan Pak, hancur. Gitu loh. Ikutin ahli gitu loh. Pemerintah itu harus ikutin ahlinya, IPB, BRIN. Lalu kerjasama itu bikinlah bibit-bibit unggul. Kan kita bicara beras ya kan, padi. Cina itu bisa loh bikin bibit unggul. Iya, bibit unggul itu bisa. Untuk berapa kali dan nggak perlu dibajak lagi itu sawah kok bisa itu. Bibit unggulnya itu bisa gitu. Kita curi teknologi mereka gitu loh. Itu harus dicuri, bukan alih-alih teknologi kayak sulit ya, harus diambil gitu loh. Itu harus ke situ dan sejahterakan petani supaya petani itu tidak menjual sawahnya gitu loh. Sayangnya di kita ini petani itu miskin, tidak sejahtera, makanya ya udahlah jual aja makin lama makin berkurang Pak petani Pak. Belum lagi petani yang gurem-gurem itu Pak. Gitu loh. Maka saran saya secara singkatnya seperti itu. Mudah-mudahan didengar gitu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Kodai di Jakarta Pusat untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Luar biasa pagi ini Kang Ade. Pemirsa, bahkan warga negara, saya tidak tahu ya masih Indonesia atau sudah menjadi warga negara Amerika, tapi menelpon Pak Amiruddin dari North Carolina dan Pak Wahyudin di Bandung dan terakhir Pak Kodai di Jakarta Pusat. Ini kan menjadi masalah yang sangat kompleks ya. Dan tadi Pak Andreas juga sudah mengatakan yang dibangun food estate itu udah menyalahi 4 prinsip tadi yang sempat dijabarkan. Pertanyaannya, pemerintahan kan tidak lama lagi akan berganti. Tahun depan Februari itu ada pemilu yang akan membentuk atau memilih presiden baru. Apakah kemudian food estate yang mau tidak mau kita harus katakan memang tidak berhasil ya saat ini, itu akan terus dilanjutkan juga atas nama kepentingan politik misalnya? Atau memang kita benar-benar membangun untuk rakyat siapapun pemerintahnya? Jadi ya ketika harus diubah, ya harus diubah. Bagaimana Kang? Ya menurut saya yang paling penting adalah dalam perencanaan Leo. Ada sebuah ungkapan mengatakan bahwa kegagalan dalam perencanaan sama dengan merencanakan kegagalan. Nah, kalau kita lihat dari temuan BPK jelas di perencanaan gagal, ujungnya juga outputnya juga gagal seperti itu. Nah yang paling penting adalah sampai 2024 menurut saya kalau lihat dari temuan BPK itu kan sangat parah sekali. Artinya bahwa ini harus dimoratorium. Tidak boleh ada pergerakan di food estate sampai 2024. Sampai 2024? Iya, sampai kemudian evaluasi tuntas dilaksanakan. Baik. Kalau ini gagal, siapa yang bertanggung jawab? Kenapa gagal? Apakah di situ misalnya ada penyimpangan? Penyimpangan seperti apa? Kan kalau klaim dari pemerintah bahwa ini enggak, ini berdasarkan kajian mendalam, kajian ilmiah, kajian para akademisi. Kita undang para ahli semuanya. Tapi kenapa bisa seperti ini, bisa gagal? Itu. Jadi yang paling penting ada evaluasi. Jadi prinsip-prinsip good governance harus ditegakkan. Prinsip yang akuntabilitas, transparan dan partisipasi. Partisipasi ini melibatkan undanglah masyarakat setempat, undang masyarakat di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, kemudian di NTT, itu diundang kampus setempat, pakar-pakar pertanian dan sebagainya. Solusi segera yang karena harus persoalan dari food estate ini tidak hanya persoalan tanah ketidaksesuaian, tapi sosial kultural juga harus betul-betul sama gitu, diperhatikan. Kita bahas nanti, kita usulkan apa yang harus segera dilakukan, Kang Ade, tapi kita harus jeda dahulu. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Kang Ade, tadi ada beberapa pemirsa yang mengatakan ini pengawasan DPR kemana saja. Lalu kemudian juga KPK, Kejaksaan Agung, periksalah. Jangan sampai kemudian ada uang rakyat yang dibuang-buang, yang terselewengkan. Pertanyaannya adalah apakah bisa kita meminta pemerintah mereview sama sekali
moratorium tadi istilahnya, atau ini akan terus dilanjutkan saja dengan alasan memang butuh waktu supaya tanaman ini bisa menghasilkan hasilnya. Bagaimana kan? Ya, kalau kita lihat tadi usulan dari Pak Koda ya, dari Jakarta ya, penelpon ya, bahwa mesti ada evaluasi DPR, mesti ada bagaimana DPR menjalankan fungsinya sebagai pengawas pembangunan. Saya pesimis kalau itu diserahkan kepada DPR. Pesimis. Ya. Karena sekarang tahun politik di mana semuanya sudah membentuk koalisi-koalisi dan ini tidak akan muncul. Tidak akan hadir nantinya evaluasi dari DPR ya. Notabene adalah jeruk makan jeruk, teman-teman satu koalisi juga gitu. Yang paling penting adalah mesti ada keberanian dari Presiden Jokowi untuk menghentikan sementara proyek food estate ini. Lalu dananya dialihkan untuk intensifikasi pertanian yang ada sekarang. Tetapi bahwa food estate ini adalah perlu dilakukan, saya kira sangat perlu. Karena seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Profesor Andreas dari IPB, kita mengalami krisis lahan pertanian semakin berkurang. Alih fungsi lahan bergerak secara masif. Kayak seperti misalnya di daerah Karawang misalnya, itu sudah menjadi lahan sudah menjadi kawasan perumahan. Karena memang kebutuhan orang, karena ada kawasan industri, karyawan butuh rumah di sana, dibangunkan rumah. Padahal tanah yang subur itu ya untuk padi. Betul. Yang paling penting menurut saya adalah upaya yang serius dari pemerintah, dari tingkat perencanaan. Kalau kita kan seperti di lagu Kus Plus misalnya, tongkat, kayu dan batu jadi tanam, betul itu. Kalau kita lihat misalnya di beberapa negara Timur Tengah, di Arab Saudi, kemudian juga di Israel misalnya, itu batu-batu itu menjadi pepohonan yang rindang. Masih bisa menjadi sumber pertanian dan sekarang mereka bisa ekspor. Padahal kadar airnya sangat rendah di sana. Sangat rendah, dan batu-batuan kita masih mending. Gitu kan. Jadi menurut saya mesti ada evaluasi, terutama adalah bagaimana tanaman apa sih yang cocok untuk lahan gambut misalnya, untuk lahan di Sumatera, di NTT, di Kalimantan, Papua. Itu mesti ada evaluasi yang menyeluruh. Yang paling penting adalah telusuri lah hasil BPK ini mesti ditindaklanjuti oleh para pihak. Kan BPK biasanya setelah membuat laporan pemeriksaan disampaikan kepada para pihak yang terkait gitu. Itu menurut saya mesti ada duduk bersama. Kenapa ini mesti terjadi seperti ini? Secara gagasan oke, karena kita memang hari ini dunia sudah mengalami krisis pangan, harga pangan meningkat. Krisis air. Dan kita juga hari ini, tahun ini kita menyiapkan 2 juta ton impor. Beras. Iya, dan sudah masuk 1 juta. Artinya bahwa kita ini negara besar, kita ini sumber daya alam yang sangat bagus. Tapi kita tidak siap menghadapi guncangan. Kita tidak siap menghadapi bencana, krisis pangan, dampak dari perang Ukraina, Rusia. Gandum kita juga sekarang terganggu, kedelai kita juga terganggu. Hari ini kita masih ekspor 15 komoditas pangan. Ini menurut saya harus menjadi sebuah koreksi ya. Jadi untuk sementara menurut saya food estate ini harus dimoratorium, dihentikan dulu, lakukan evaluasi. Sambil kemudian tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Kodai, harusnya ada pilot project. Jangan dilakukan secara masif. Ini kan masif nih, dibangun di Kalimantan, di NTT, di Sumatera. Satu saja dulu. Dengan kondisi tanah yang seperti itu, tanaman apa? Bikin teknologinya, sumber daya manusianya disiapkan seperti itu. Jadi, pertanyaannya Kang, soalnya begini, kalau yang saya dengar desas-desus bahwa karena ini adalah proyek pemerintah strategis pula begitu, akhirnya katanya harus mengikuti tujuan proyek, bukannya pembuat proyek ini mengikuti kata ahli, tapi ahli yang harus menyesuaikan diri dengan tujuan proyek. Sampai kapan ini bisa dibiarkan seperti itu? Menurut saya harus dievaluasi. Pemerintah dalam hal Presiden mempunyai otoritas untuk, ya memang ini sudah diundang-undangkan ya, ada peraturan presidennya ya, dan masuk dalam proyek strategis nasional. Tapi kalau sampai 2024, anggaran negara semakin bocor karena proyek BSS ini, menurut saya langkah yang sangat tidak bijak kalau dibiarkan sampai 2024. Hentikan dulu ya. Dihentikan dulu, dievaluasi yang sesungguhnya. Baik, semoga apa yang kita sampaikan ini juga diperhatikan dan kita bisa membangun lumbung pangan yang ada pangannya. Kang Ade Alawi, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Kang. Selamat pagi. Pemirsa, peningkatan produktivitas pangan bisa dilakukan dengan mengintensifkan lahan dan tanah rakyat dan petani secara masif, kemudian diorganisasikan dan ditata pemerintah menjadi bisnis pangan yang besar. Jika memang food estate susah diwujudkan atau berpeluang melanggar aturan, masih ada waktu bagi pemerintah untuk membuat program yang berbeda. Kalau food estate gagal, ini seharusnya menjadi pelajaran bagi pemerintah agar tidak terulang lagi membuat proyek strategis nasional yang dilakukan secara gegabah dan asal-asalan.
Saya Leona Samosir, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.